Suriah dengan minyaknya itu mendahului Amerika, sehingga Amerika kehilangan aksesnya dan Amerika otomatis akan mundur dari sana, atau paling tidak dia mencari peluang lain untuk bekerja sama dengan negara untuk memukul Rusia. Lalu bekerja sama juga dengan Mesir, lalu bekerja sama dengan Israel. Dengan Israel bahkan sepakat membuat MOU untuk mengurus peta Timur Tengah nanti. Nah, setelah mereka membuat MOU-nya, maka mereka serahkan kepada negara yang sudah barang tentu akan menjadi cover story mereka. Siapa para sekalian? Iran. Nah, ini yang membuat kekhawatiran Arab Saudi dan Amerika. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita patut khawatir? Patut para Allah sekalian khawatir. Karena kerjasama mereka tidak berhenti di Iran. Kerjasama ini berlanjut ke Asia. Dan yang kaget adalah ini yang terjadi. Nah, ini dia para Allah. Nah, ini dia. Jadi gimana para sekalian? Apa mau dipilih dua periode? Baik, Ibu dan Bapak Allah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan ini akan dilakukan oleh kaum muslimin. Rasulullah menubuhkan itu. Baik, Ibu. Ada satu tayangan sebetulnya, ada satu tayangan yang tapi ini agak panjang terkait dengan nubuah Rasulullah bahwa kita, bukan kita ya, maksudnya umat Islam, tanda petik Arab, akan bersekutu dengan Eropa, KTT, dan mereka akan memerangi Iran, Rusia, dan Israel. Pada saat itu kita bergabung umat Islam dengan Bani Rum. Nanti kata Rasulullah akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Tidak ada ghanimah yang didapatkan banyak oleh kaum muslimin melainkan ghanimah ketika mereka memerangi Bani Kalab. Rasulullah menyebutkan Bani Kilab, maaf bukan Bani Kalab, Bani Kilab. Kilab yang dimaksud ini adalah Iran, Persia. Banyak sekali ghanimahnya. Amerika atau Bani Rum hanya mendapatkan sedikit ghanimah, dan umat Islam tidak mau berbagi ghanimah tadi. Karena dalam perang menurut Islam, ghanimah hak kaum muslimin, gak boleh diberikan pada orang kafir. Marah mereka, lalu mereka mengangkat salib dan mengatakan, salib menang, salib menang. Marah kaum muslimin, cuksaha, umat Islam no menang. Didorong jatuh ke jurang mati. Yang mendorongnya pun kemudian ditebas dan mati. Para sekalian, nah saat itulah kemudian Bani Rum berkhianat. Mereka mundur dari pasukan kaum muslimin, lalu mereka membuat kekuatan, koalisi kekuatan. Yang kata Rasulullah 80 bendera, satu bendera 12.000 pasukan. Ada kemungkinan 80 negara, kemudian 80 negara ini disatukan kekuatan mereka menjadi 960.000 pasukan. Itulah nanti yang akan menyerang Turki Utsmani, yang menyerang Erdogan. Perang Allah yang dirahmati Allah, Erdogan akan melakukan islamisasi Turki dalam waktu cepat. Salah satu langkah pertamanya adalah mengganti Hagia Sophia yang tadinya museum menjadi masjid. Belum akan meresmikan menjadi masjid. Pernyataannya belum lama ini kita dengar ya. Nah ini tentu akan ditentang. Kebijakan mengislamisasikan Turki, ya, bahkan Turki kemudian diancam menjadi ancaman negara. Maka Amerika tidak mau sendirian. Berkoalisi 80 negara menyerang Turki. Disitulah nanti pertemuan pasukan kaum muslimin, Imam Mahdi dan Nabi Isa melawan pasukan 80 negara tadi. Nabi Isa belum turun. Ketika perang berlangsung berjalan luar biasa, para sekalian, kaum muslimin berhasil menguasai Turki kembali. Konstantinopel atau Istanbul kembali dikuasai. Ya, di saat itu Dajjal bersiap-siap akan menyerang mereka, bergerak dari Isfahan. Maka turunlah Nabi Isa untuk menguatkan pasukan kaum muslimin. Ini yang dinubuahkan Rasulullah SAW. Baik, Bapak Rahmatullah, itu dulu barangkali terkait dengan apa ini maksud dengan nubuah Rasulullah SAW di akhir zaman. Zungfal unuf wa wujuhum kal majanin mutraqah. Tidak akan datang kiamat kepada kita sehingga kalian akan berperang dengan bangsa yang bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek, bermuka bundar lebar. Nah, bagi kita itu adalah ras Mongolia. Nah, ras Mongolia, bangsa Mongolia adalah bangsa yang dulu pernah menguasai dunia di masa kekhilafan dinasti Abbasiyah, di mana muncul kelompok-kelompok yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bengis dan kejam, yang melakukan pembantaian hampir sama seperti Ya'juj Ma'juj. Ya, kita mengenal ada nama Genghis Khan, Hulagu Khan, ya. Walaupun pada akhirnya mereka masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW dalam hadisnya, di akhir zaman kita akan berperang dengan mereka. Tapi Rasul tidak menyebutnya Cina. Rasul menyebutnya Turka. Ya, Rasul menyebutnya Turka.
Innakum satazu Turka wa yaftahuha Allah. Kalian akan memerangi Turka dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Mereka bangsa Turka ini kata Rasulullah adalah sigorul ayun, mata mereka sipit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, ya. Maksudnya ukuran Arab, ya. Kemudian juga wajahnya lebar. Nah, ini orang-orang yang kita kenal Cina, tapi Rasul tidak menyebutnya Cina. Rasul menyebutnya Turka. Kenapa? Karena Turki yang sekarang itu dulu nenek moyangnya satu rumpun dengan mereka. Turkistan. Nah, Turkistan tadi menguasai daratan Cina, ya. Kemudian diambil oleh Mongolia yang beragama ateis. Maka orang-orang Islamnya tersingkir. Ada ke Henan, ke Jiangxi, ke Zhengzhou, kemudian juga ke Turkistan, Tajikistan dan sebagainya. Nah, maka daratan yang kemudian dikuasai oleh Mongolia inilah yang kita sekarang menyebutnya Cina. Rasul tidak menyebut itu Cina untuk yang sekarang, tapi menyebut cuma Turka. Adapun yang disebut Rasulullah Cina, Xin, itu adalah mereka yang Muslim. Kayak Uighur, nah itu Muslim. Nah, itulah yang Rasulullah maksudkan Xin. Sehingga Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu ke sana. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Kita diperintahkan menuntut ilmu ke Cina, artinya menuntut ilmu yang baik. Kalau Cina yang dimaksud seperti Cina sekarang, apa yang harus kita pelajari dari Cina yang sekarang? Yang zaman dulu, mereka komunis ateis. Oh, berarti beda antara Turka yang disebutkan Rasulullah dan Cina hari ini, walaupun dari segi wajah dan fisiknya sama. Ya. Nah, Rasulullah membedakan antara Turki dengan Yajuj Majus. Nah, baru setelah nanti umat Islam memerangi Turki ini, baru Rasul mengatakan Yajuj Majus akan turun. Jadi berbeda antara Cina hari ini dengan Yajuj Majus. Ya. Yajuj Majus ini termasuk 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Adapun perang melawan Turki, Cina, maksudnya Cina hari ini, itu hanya tanda-tanda kecil. Tidak termasuk 10 tanda besar. Adapun Yajuj Majus termasuk tanda besar. Artinya mereka berbeda dari segi fisiknya. Dan dari juga orangnya bukan itu. Hanya saja memang Yajuj Majus ini akan muncul dari wilayah Cina. Cuma orang-orang yang berbeda. Di mana mereka ini ada makhluk yang kanibal, di mana mereka akan membantai siapapun yang ada di muka bumi dan memakannya. Pembantaian yang dilakukan Yajuj Majus saking biadabnya, mereka menjadi satuan keganasan manusia. Seberapanya Yajuj Majus kejamnya mereka, oh hampir sama dengan Yajuj Majus. Jadi Yajuj Majus menjadi ukuran kekejaman mereka kepada umat manusia. Jadi itu ya, berbeda antara Cina yang sekarang dengan Yajuj Majus nanti. Nah, namun ada hadis yang menarik terkait dengan Yajuj Majus. Nah, ini bisa para mulai lihat. Rasulullah bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mislah hadih, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Nah, Rasulullah mengaitkan petaka yang akan menimpa bangsa Arab dengan terbukanya Ya'juj Ma'juj. Apakah itu berarti menderitanya bangsa Arab akan terjadi karena ulah keganasan dan kezaliman Ya'juj Ma'juj? Ya. Jika itu benar, nah kita kaitkan dengan yang sekarang. Siapakah yang Rasul maksudkan bangsa Arab? Palestina bangsa Arab tidak? Bukan. Bangsa Arab. Suriah bangsa Arab. Irak bangsa Arab. Mesir bangsa Arab. Libya bangsa Arab. Yaman bangsa Arab. Afghanistan bangsa Arab. Siapa yang membantai mereka? Apakah mereka ini Ya'juj Ma'juj? Kalau kita lihat rumpunnya hampir sama dengan keturunan Ya'juj Ma'juj. Anglo-American itu bangsa Khazaria. Khazar itu satu rumpun. Rasul menyebutnya Khurz, Khazar dan Rizman. Khazar itu Khazaria. Sekarang diganti dengan Kaspia. Itu nenek moyangnya Yahudi Askenazim. Itu juga satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Israel, Qajar tadi satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Amerika, Anglo-American satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj. Rusia membantai Suriah. Rusia satu rumpun dengan Ya'juj Ma'juj karena sama-sama lahir di Balkan. Itu barangkali ya nubuah yang Rasulullah sampaikan terkait dengan Cina dan Ya'juj Ma'juj. Nah, kalau hari ini kita melihat Cina pada datang ke Indonesia, kemudian mereka yang datang ini potongan militer dan mereka menguasai bangsa kita, belajar dari Tibet, belajar dari Singapura, belajar dari Angola, ada kemungkinan memang Indonesia akan seperti 3 negara tadi. Karena faktanya siapapun yang dikuasai Cina
itu terjajah. Lihat Uighur juga. Itu barangkali teh nyambung tidak ya jawabannya? Nyambung, alhamdulillah.